tetap harus awareness. Saya kira ini yang paling penting. Kenapa? Karena stigma dan diskriminasi itu masih nyata. Kesempatan yang berbagi yang buat saya belajar bersama ini. Dan makasih juga buat semua yang sudah hadir. Saya lihat banyak sekali yang hadir. Saya rada deg-degan juga sebetulnya disuruh sharing, apalagi banyak mentor-mentor saya di sini, Mas Jalal, ada tadi Mas Sony, Mas Purnomo, dan yang lain sebagainya. Oke, saya akan coba mulai terkait dengan disability empowerment ini. Jadi ini adalah satu penerapan aspek inklusi di ITM. Saya Vicky Abu Bakar dari Sustainability and Risk Management Directorate. Kebetulan CSR berada di bawah Sustainability and Risk Management Directorate. Baik, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan inklusi, maka banyak sekali kata-kata yang berseliweran di pikiran kita terkait dengan togetherness, vulnerable group, kelompok rentan, terkait dengan stakeholder, respect, terkait dengan pembangunan berkelanjutan, value, stigma, hak-hak, dan yang lain sebagainya. Saya kira sih itu satu hal yang wajar ketika kita mendengar kata-kata inklusi, dan hal-hal itu yang coba kami terapkan dalam penerapan inklusi di tempat kami bekerja di sini. Baik, untuk ITM visi dan misi sendiri kebetulan sudah mencantumkan inklusi, jadi menjadi perusahaan energi menjadi perusahaan Indonesia di bidang energi yang berintikan inovasi, teknologi, inklusi, dan keberlanjutan. Jadi itu merupakan salah satu inti dari perusahaan kami, inklusi, dan bagaimana penerapannya nanti di dalam aktivitas sehari-hari perusahaan. Baik, lalu berikutnya kalau misalnya inklusi, ya kita sudah tahu tadi Bu Aryani sudah menjelaskan dengan lebih detail terkait dengan SDG, gimana ada satu jargonnya, leave no one behind, bentuk inklusi dalam aras praktis di area ITM, itu bahwa ITM vision untuk key enabler-nya ada salah satunya good corporate citizenship, toward sustainable development goals. Lalu kami punya yang dinamakan corporate value kami Banpu Heart, di mana salah satu enabler-nya atau misalnya salah satu enabler-nya adalah engage sustainability development, di mana Banpu people are responsible for the well-being of social and environmental responsibility. 4 pilar CSR kami pun sebetulnya warna inklusinya sudah ada, di mana kami punya lestari bersama ITM, berdaya bersama ITM, patuh bersama ITM, dan belajar bersama ITM. Jadi memang diubah pada saat itu karena kami menekankan bahwa tidak perusahaan itu harus jalan bareng bersama stakeholders-nya untuk mencapai berdaya, untuk mencapai pelestarian, untuk belajar bersama bareng stakeholders. Jadi tidak sifatnya memberikan saja, tetapi memang jalan bareng semuanya, prosperity bareng-bareng. Dan bagaimana mengenai inklusi ini bekerja, pertama adalah objektifnya. Ya, objektifnya adalah terkait dengan diversity, equality, and inclusive work environment. Tentu aja itu adalah tempat kerja kami biar menjadi lebih diverse, diversity, equality, dan juga inklusif. Lalu prinsip-prinsipnya bagaimana itu kesetaraan, keterlibatan, respect, dan juga keselarasan. Nanti pada saat ke depan juga akan dijelaskan sesuai dengan presentasinya, juga implementation guideline-nya. Yang pertama adalah optimizing potential absorption atau mengoptimalkan penyerapan, karena salah satunya adalah ini berkaca dari pada saat 2019 kami mulai ini banyak sekali tantangan. Tapi nanti ada approach yang berubah, nanti akan saya jelaskan kemudian. Lalu ada physical and non-physical infrastructure improvement, awareness for internal and external stakeholders, serta two-way adaptation acceleration. Baik, oke. Langsung ke arah praktek apa yang sudah dilakukan. Pertama, tahun 2019 itu kebetulan kalau misalnya kami kantor pusatnya ada di Pondok Indah, ternyata di Fatmawati itu ada SLB yang khusus untuk teman-teman tuli di sana. Dan itu ketika kami berkunjung ke sana, terus mereka menawarkan, Pak, boleh nggak sih kami untuk berkunjung ke ITM, dalam rangka, mereka menyebutnya adalah bimbingan karir. Mereka nyebutnya seperti itu, bimbingan karir. Jadi bimbingan karir itu adalah kalau dalam perspektif mereka datang dan kami menjelaskan mengenai apa itu industri tambang batu bara lah secara khusus, dan juga energi, dan kira-kira potensial atau misalnya potensi apa atau bagian mana teman-teman tuli itu bisa bekerja di sana. Karena selama ini mungkin yang dirasakan mereka ketika praktek pun hanya di industri tertentu saja, butik
bengkel, pabrik, dan lain sebagainya. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa melebarkan kembali potensi-potensi atau kesempatan apa saja yang mereka dapatkan, termasuk di kami di bidang energi. Dan bahkan pada saat datang pun, pada sebelum datang mereka mungkin ada beberapa yang hanya tahu tambang itu adalah ya tali tambang gitu, bukan mining gitu, tapi tali tambang betul-betul gitu. Jadi ya kesempatan berharga juga bagi kami, sekaligus ini sebenarnya meng-awareness buat karyawan kami, insan ITM semuanya, untuk terutama di HO terkait dengan isu-isu disabilitas. 2019 akhir itu saya ingat saat itu, dan langsung 2020 pandemi. Beberapa aktivitas yang seharusnya akan dilakukan ternyata berubah total. Salah satu, tapi kami coba bergerak, salah satunya adalah masih dengan Santirama, kami coba melakukan online training terkait dengan how to make CV untuk SMA kelas 3 saat itu. Karena memang rata-rata proyeksinya adalah setelah SMA itu bekerja. Ada yang kuliah tapi relatif jarang, tapi terus bekerja. Oleh karena kami coba mengoptimalkan. Itu pun dengan WhatsApp group. Kami coba gimana ya caranya biar kegiatannya tetap berjalan. Saat itu awal-awal pandemi, mungkin familiar terhadap Zoom dan juga Microsoft Teams atau apapun itu belum terlalu sebesar sekarang gitu ya, masih terbatas sekali. Sehingga yang kami lakukan itu ya dengan online training how to make CV, dengan WhatsApp group gitu. Lalu alhamdulillah berhasil, walau mereka kirimkan CV-nya, terus kami via email, terus kami kasih feedback dan juga seterusnya, apapun akan selalu ada jalan. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah terkait dengan disability internship. Ya, masih kondisi online, masih WFH mayoritas atau 100% WFH saat itu. Terus kami ngobrol, dan kebetulan saya ngobrol dengan salah satu penyedia kerja, kerjabilitas.com. Kami ngobrol, kami pengen, Mbak, kami pengen adakan kegiatan magang untuk disabilitas. Gimana ya caranya, tapi yang bisa komunikasi lancar. Karena kalau misalnya dengan misalnya, mohon maaf rekan teman-teman tuli ya, kami belum bisa nih, agak susah nih. Kami ambil dari low hanging fruit lah, kira-kira seperti apa gitu. Lalu akhirnya ada satu orang stuttering atau yang gagap gitu, yang gagap, kami coba laksanakan magang 3 bulan full online, full remote, dan itu berhasil. Dan nggak ada alasan sebetulnya gitu. Dan yang terakhir, lalu coba kami untuk kembali lagi awareness, kami coba sharing session kan. Jadi yang gagap itu ada Mas Dwiki, itu kebetulan dia wirausaha juga ternyata. Kami coba untuk silakan Mas Dwiki sharing dong kepada teman-teman terkait dengan stuttering, hambatannya dan juga sebagainya. Ternyata wow, luar biasa, animonya luar biasa, teman-teman dari secara online dari Jakarta dan juga dari site semuanya sangat antusias. Dan yang paling menariknya adalah ternyata setelah itu ada beberapa orang yang mengechat saya secara pribadi, bukan mengechat ini maksudnya chatting secara pribadi, langsung bilang, Kang Vicky, kebetulan saya itu adalah stuttering, itu karyawan kami itu, saya adalah stutter dulu juga stuttering, sampai sekarang masih stuttering, dan ternyata ada beberapa yang seperti itu, yang padahal yang saya tahu bahwa mereka itu adalah penyanyi kebanggaan ITM gitu ya, suaranya bagus dan keren gitu. Ternyata terbuka gitu, ternyata bahwa isu-isu disabilitas itu adalah bukan isu-isu yang jauh gitu. Dan ini juga sebenarnya istilahnya sebangun dengan apa yang diamankan manajemen. Jadi ketika 2019 itu kami coba untuk magang disabilitas, gimana, tantangannya besar banget. Wajar sekali memang manajemen mempertanyakan, karena bagaimana nanti kalau misalnya A, B, C, D dan seterusnya gitu. Karena kalau misalnya dilihat, saya cek di gedung saya, ini toilet untuk disabilitas kok nggak ada. Terus jalur untuk kursi roda tertutup oleh pot-pot besar saat itu. Wah, gimana nih gitu. Sehingga emang kendala infrastruktur menjadi jadi salah satu sempat jadi bottleneck. Tetapi akhirnya kami ubah approach-nya. Manajemen akhirnya meminta kami mengubah approach dengan istilahnya keterbatasan lahan kita seperti ini yang tidak ideal untuk disabilitas. Jenis disabilitas apa yang bisa kita serap? Akhirnya seperti itu, yaitu adalah optimizing absorption jadinya gitu. Jadi kita tidak balik, kita nunggu ideal terlebih dahulu, enggak. Akhirnya dengan kondisi seperti ini, kita bisa serap jenis disabilitas apa, tapi sambil terus-menerus kita idealkan tempat kerja kita. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini adalah beberapa dokumentasi terkait dengan gimana ada mereka mengetahui pertambangan seperti apa bersama teman-teman, dan juga semuanya keliling kantor melihat bagaimana suasana bekerja dan juga seterusnya. Ini adalah untuk anak SMK.
Baik, berikutnya 2021 2022 mulai pandemi mulai mereda, kami tetap menyelenggarakan online bimbingan karir secara online tapinya karena Zoom dan juga Microsoft Teams semuanya udah lebih familiar. Akhirnya kami menyelenggarakan bimbingan karir tersebut tetap dengan Santirama. Kami coba lakukan hal tersebut sebagai salah satu ya kegiatan yang rutin untuk mengenalkan bagaimana industri batubara dan apa yang kemungkinan potensi apa yang bisa teman-teman tuli terutama yang di Santirama itu bisa bergerak atau berkarya di industri energi kami. Lalu kami juga offline workshop. Jadi sana kami libatkan semua ya kami open volunteer siapa yang mau ikut mengajar di Santirama terkait dengan how to make a CV, tetap ada graphic design, presentation, dan juga Microsoft Office. Animonya banyak sekali teman-teman dari IT, dari DCOE, terus dari HR terutama, dan juga dari yang lainnya banyak sekali yang mau bergabung, dan mereka mendapatkan kesempatan yang bagus untuk bisa berinteraksi juga. Dan menariknya adalah pada saat ya tersebut kebetulan karena udah ada satu juga teman tuli yang bergabung, kayaknya Nando ada di sini. Terima kasih Nando sudah hadir pada saat kali ini. Jadi Nando tuli dan menariknya adalah Nando bekerja di bagian HR Communication ya sebagai desainer dan juga seterusnya. Menurut saya itu satu hal yang sangat wow gitu kan. Jadi betul mungkin karena kita tidak tahu aja ya sehingga kita tidak kenal keterbatasan dan juga terbatas pengetahuan dan yang sebagainya. Padahal potensinya bisa kita serap dengan baik. Lalu promosi dan komunikasi awareness tetap kami lakukan. Kebetulan alhamdulillah waktu itu kami mendapat kesempatan dari Voice of America untuk diwawancara sebagai perusahaan yang baru melakukan, ya kami perusahaan baru terpapar isu inklusif ini, terus kami coba melakukannya dengan approach yang berbeda, tentu saja tidak menunggu ideal, dan ya itu yang dilakukan oleh kami. Dan menariknya memang ketika misalnya tadi kembali lagi, mohon maaf saya lupa cerita terkait dengan Nando itu ya, yang karyawan itu ya, dia melakukan seperti biasanya, tidak ada keistimewaan yang kami berikan untuk tes dan sebagainya. Wawancara pun menggunakan WhatsApp saat itu karena belum ada ketemu fisik, belum ada WFO, jadi wawancara melalui WhatsApp, melalui chat dan sebagainya. Apakah ribet? Ya pasti akan ada ribet, tapi nggak banyak kok, dikit aja gitu. Jadi gimana kita ngasih energi sedikit aja itu udah bisa ngasih impact yang gede sebetulnya. Oke, terus berikutnya juga kami kebetulan diundang Microsoft waktu itu karena ternyata salah satu pimpinan Microsoft Asia Pasifik itu ada yang hard of hearing juga, ya hard of hearing. Terus ya kami diskusi di sana mengenai untuk presentasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh ITM terkait dengan hal tersebut. Ini menarik, apalagi dengan Microsoft karena gimana pun seperti yang tadi ke external stakeholders, bahwa seperti kita tahu mungkin kita udah ada transkrip ya di Teams, di Zoom mungkin ada transkrip, tapi kan transkripnya masih Inggris sentris ya gitu. Jadi masih kadang kalau misalnya kita ngomong apa gitu, kebacanya dalam bahasa Inggris sehingga itu transkripnya tidak terlalu jelas dalam bahasa Indonesia. Walaupun memang seperti tadi Bu Aryani bilang, teknologinya seperti tadi two-way adaptation acceleration. Jadi kami pun ternyata belajar banyak. Ternyata dari teman-teman tuli waktu itu yang ada di sana, mereka mengoptimalkan gadgetnya dengan sangat gitu. Ada speech to text, ada yang lainnya yang kita jarang banget nih pakai ini nih, tapi ternyata mereka mengoptimalkan. Dan itu yang menjadi menurut saya belajar bersama nih gitu, belajar sama ITM. Jadi kami sama-sama belajar mengenai hal tersebut gitu. Lalu kembali lagi untuk awareness, kami lakukan bahasa isyarat, belajar bahasa isyarat di sana. Menarik, banyak sekali yang ikut sampai full kuota, kami nggak bisa terima semuanya gitu. Belajar bahasa isyarat, kembali kami juga meminta dari tim SLB Santirama untuk coba deh untuk menjadi fasilitator, karena tetap yang mengajarkan bahasa isyaratnya adalah Nando, mengajarkan bahasa isyaratnya adalah rekan kami itu untuk kepada kawan-kawan insan ITM di Jakarta terutama. Dan antusiasme menarik dan mereka terbuka sekali dan seru sekali. Belajar yang baru kan seru ya. Jadi kayak gitulah saya kira. Dan ini beberapa dokumentasi kami coba terkait dengan kebetulan ini Presiden Director kami Pak Mulyanto, salah satu yang mendukung sekali. Ya alhamdulillah kalau misalnya di salah satu kalau
cek pasti akan leader komitmen itu menjadi salah satu hal yang krusial. Alhamdulillahnya untuk leader itu sangat mendukung sekali program-program inklusi ini, program disabilitas, terutama disabilitas. Lalu juga kami itu juga HR head kami Pak Arianto berbicara dengan salah satu pimpinan Microsoft Asia Pasifik terkait dengan program disabilitas kami. Lalu berikutnya ya ini sambil coba kami tidak ideal tentu saja, tapi kami coba mengidealkan, kami coba mengakses aksesibilitas seperti apa. Ternyata ya banyak sekali yang kalau misalnya teman-teman mungkin ngebayanginnya wah harus engineering, rekayasa engineering yang wah yang susah gitu. Ternyata enggak gitu. Hanya cukup kayak misalnya di apa namanya di tempat kopi itu ternyata kebetulan itu ada satu orang yang low vision, ternyata yang tempat kopi itu cukup diperbesar fontnya gitu buat mereka, cukup seperti itu. Terus ada yang tinggal misalnya ini ternyata kurang tinggi ya ditinggikan, apakah diganjal dengan apapun, itu banyak sekali yang apa namanya yang bisa dilakukan gitu. Tidak harus biaya mahal dan juga seterusnya. Sangat membantu kami akhirnya dengan seperti ini. Terus yang berikutnya, nah ini apa namanya untuk terkait dengan ini sign language training, pelajaran bahasa isyarat. Ini ada, saya coba mudah-mudahan ini videonya harusnya ada sih. Nah ini adalah teman-teman yang kemarin ikut bahasa isyarat, saya coba gitu ya. Atau apakah ada suara? Ada suaranya sih, cuman ini kira-kira situasinya. Oke. Sip. Nah, itu juga itu video yang buat Nando. Jadi terima kasih saya udah izin untuk sampaikan. Terus kita coba bergerak sekarang ke adopted value. Value apa sebenarnya yang Dua coba. menit lagi ya, Mas Oke, Vicky. siap, makasih. Yang kami yang didapatkan pertama adalah terkait dengan regulatory risk. Ternyata ya tadi dibilang bahwa ada regulasi untuk 1%, yaitu betul kami sadari dan kami sedang mencoba untuk membuat roadmap ke arah sana. Inclusive Office, teman-teman jadi lebih aware terkait dengan isu-isu disabilitas dan juga yang lainnya. Itu menjadi satu hal yang kami dapatkan juga, dan bukan hanya sekadar itu, tapi kami sebetulnya belajar banyak juga dari kehadiran teman-teman disabilitas baik dalam prosesnya apakah menjadi karyawan ITM ataupun menjadi bisa tadi terkait dengan magang dan seterusnya. Lalu company image ya itu diakui atau tidak, itu menjadi salah satu apa namanya impact kepada kami. Oh ya tadi kelewatan improving standar. Jadi ya standar-standar ISO 26000 ada terkait dengan kelompok rentan dan juga yang lain sebagainya, disabilitas masuk di antaranya, itu menjadi salah satu untuk improving standar. Challenges, awareness ya, effective communication is crucial. Jadi ya tetap harus awareness. Saya kira ini yang paling penting. Kenapa? Karena stigma dan diskriminasi itu masih nyata. Masih kawan-kawan masih teman-teman disabilitas tuh nggak produktif lah gitu. Enggak, kita lagi pace-nya lagi tinggi ini. Kalau misalnya antar menggunakan teman disabilitas gimana kita produktif enggak sih, dan seterusnya. Masih banyak seperti itu. Padahal buktinya banyak sekali, bahkan bisa jadi lebih produktif dibandingkan kita ini gitu. Seperti itu. Terus prosedur terkait dengan policies, hiring prosedur ya begitu kan ya tadi ketika misalnya berbicara mengenai onboarding misalnya. Waduh, itu rada susah nih gitu. Orang-orang bertanya, apa kita harus belajar bahasa isyarat dulu atau kayak gimana? Akhirnya kami coba ke kerjabilitas kembali, mengadakan satu session workshop mengenai onboarding tersebut. Mengenai bagaimana, ditanya maunya komunikasinya seperti apa. Nggak perlu sampai belajar bahasa isyarat, apa namanya, langsung sehingga setelah lihai, setelah ahli baru dia masuk. Enggak, ternyata bisa berkomunikasi dengan tulisan, dengan teks, dan lain sebagainya. Itu bisa dan sangat-sangat bisa sekali. Jadi selalu ada jalan. Begitu dengan misalnya emergency prosedur. Alarm kami masih alarm suara ya, alarm bunyi kalau di kantor. Jadi ketika misalnya
salah satu karyawan yang tuli itu tidak bisa mendengar akhirnya kan mengenai hanya kok tiba-tiba riuh ya, kenapa? Kejadian sekali pada saat gempa itu kok tiba-tiba riuh ya, kenapa? Dia bingung gitu. Akhirnya kami coba, dari situ kami belajar lagi. Berarti alarm diganti dengan alarm cahaya, nanti sedang dalam proses. Terus yang kedua adalah berarti harus ada emergency response nih teman-teman ERT. Floor wardennya harus ada pendampingan, sistem body langsung ketika misalnya seperti itu, karena tidak mendengar gitu. Jadi harus sistem body dan didampingi. Agak ribet sedikit, iya dikit banget, tapi ya itu sangat sepadan lah untuk itu. Juga fasilitas tidak hanya physical infrastructure, tapi juga teknologi, gitu, untuk teknologi bagaimana tadi kita dengan menggunakan seperti ini ya, kalau berbicara mungkin misalnya harus tatap muka, terus kalau misalnya ada presentasi ya harus kelihatan mungkin wajahnya, karena terbiasa untuk berbicara atau membaca gerak bibir, itu menjadi salah satu jadi kebiasaan. Jadi adaptasi kebiasaan baru lagi buat kami semua di sini. Begitupun misalnya talent, aduh susah ya nyarinya di mana, banyak. Dari banyak sekali sekarang platform yang menyediakan hal itu, menyediakan misalnya ini kerjabilitas untuk misalnya orang-orang disabilitas yang mau bekerja, bahkan ada kerjabilitas tuh punya aplikasi semacam LinkedIn tapi untuk disabilitas itu ada, silahkan bisa kawan-kawan cek di sana. Dan opportunity-nya ya, mapping opportunity, kita nggak tahu ternyata bahwa ternyata di desainnya bagus, di bagian komunikasi bagus, yang kami harap kayaknya itu nggak akan deh di sana gitu, ternyata bisa gitu. Dan itu menurut saya menjadi satu hal yang pelajaran yang berharga, bukan hanya sekadar dari mana, ternyata belajarnya itu bareng-bareng gitu. Ketika misal kami belajar juga dari yang sana, ya kami terus berproses. Belum sempurna memang kami, tapi ya mudah-mudahan sih kami terus berproses sehingga memang bisa menyerap lebih banyak dan lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pohon CSR kami, mudah-mudahan bisnis kami terus tumbuh, buahnya banyak, stakeholder expectation. Mungkin seperti itu. Teh Peggy, hatur nuhun, makasih, mohon maaf hatur nuhun, terima kasih Kang Vicky untuk presentasinya, luar biasa ya apa yang sudah dilakukan oleh ITM.